fadlika wa rahmatika wa khaza'ini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat kita bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita bisa untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amalan kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berapa banyak memerintahkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berapa kali mengulang perintah kita untuk taat kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, itu diikuti dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Allah berfirman yang artinya, dan Allah telah menetapkan, Allah telah mewajibkan agar kamu jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi perintah untuk menyembah kepada Allah, Allah barengi istilahnya dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla ta'budu anishkurli wa liwalidayka." Ya, Allah berfirman yang artinya, dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi diperintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah, dibarengi dengan perintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Ya. Di dalam ayat yang lain juga banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah berfirman yang artinya, dan jika orang tuamu mencapai masa tua, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua. Itu apa? Itu adalah bantahan yang paling kecil. Jadi istilah bantahan yang paling kecil itu adalah dalam Al-Quran. Bahkan para ulama menjelaskan kalau seandainya ada bantahan yang lebih kecil lagi, maka akan disebut oleh Allah. Apalagi yang lebih besar. Jangan kamu membantah kepada kedua orang tuamu walaupun sekecil apapun. Janganlah kamu membentak kepada kedua orang tuamu, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia, yang baik. Waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu.
Jadi nggak ada istilahnya kalau di dalam syariat Islam, nggak ada istilahnya anak lebih pintar dari orang tua, walaupun anaknya sekolahnya lebih tinggi. Nggak ada anak yang lebih soleh daripada kedua orang tua, walaupun anaknya ibadahnya lebih banyak. Nggak ada istilahnya anak lebih alim dari orang tua, walaupun ilmunya lebih banyak. Karena apa? Allah perintahkan kita untuk merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakanlah orang tuamu dengan doa, ya Allah, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya merahmatiku, mengasihiku di masa kecilku. Jadi jangan tinggalkan untuk mendoakan kedua orang tua. Ya, bahkan para ulama menjelaskan bahwa orang yang berdoa tapi tidak mendoakan kedua orang tuanya, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimalnya adalah setelah azan. Jadi setelah azan itu adalah doa yang mustajab. Setelah azan itu berbanyaklah untuk berdoa. Setelah azan mengikuti ucapan azan dan membaca doa setelah azan, setelah salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Di adabnya azan itu kita mengikuti ucapan azan, lalu kita salawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW, lalu setelah itu berdoa doa azan. Ya Allah, rabbana da'wati tamma wa salatul qaimah bi sayyidina Muhammadin wasilah sampai akhir. Lalu setelah itu mendoakan kedua orang tua, ya, dengan doa rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya. Lalu yang kelima baru warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis juga pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya ayyul a'mal ahabbu ilallahi. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicinta oleh Allah? Maknanya amalan yang paling besar pahalanya dari Allah. Ya, bagaimana dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah as-salatu li waqtiha, yaitu sholat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain sholat pada awal waktu. Ini adalah amalan yang paling dicinta oleh Allah. Tumai, lalu apa wahai Rasulullah amalan yang paling dicinta oleh Allah? Dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, itu bakti kepada kedua orang tua. Jadi setelah sholat pada awal waktu, setelah itu amalan yang paling dicinta oleh Allah bakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma lalu apa wahai Rasulullah? Yang ketiga dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Padahal kita tahu jihad luar biasa. Orang mengorbankan nyawanya, ya, menghadapi kematian berjihad di jalan Allah. Padahal ada amalan yang lebih afdal lagi, lebih dicinta oleh Allah, yaitu bakti kepada kedua orang. Ada lagi yang lebih afdal lagi, yaitu sholat pada awal waktu. Di dalam hadis yang lain juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Ya, ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Apa maknanya?
Maknanya adalah ridhonya Allah tergantung dengan ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua kita. Ya, maknanya apa? Kalau orang tua kita ridho kepada kita karena baktinya kita kepada kedua orang tua, maka Allah pun menjadi ridho. Ya, kalau seandainya orang tua murka kepada anaknya karena anaknya kurang ajar, gak bakti kepada kedua orang tua, maka Allah pun menjadi murka. Ya, dalam hadis yang lain, sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Man asbaha murdiyan liwalidayhi musqitan li fa ana anhu radin." Allah berfirman di dalam hadis qudsi, firman Allah, barang siapa yang memasuki waktu pagi, memasuki hari baru dalam keadaan orang tuanya ridho kepadanya. Jadi memasuki hari baru dalam keadaan diridhoi oleh kedua orang tua karena baktinya kepada orang tuanya, baiknya kepada kedua orang tuanya. Musbitani, tapi anak itu aku benci, aku murkai, kata Allah. Jadi memasuki hari baru dalam keadaan diridhoi oleh kedua orang tuanya, tapi dimurka oleh Allah. Fa'ana anhu radin, maka aku pun menjadi ridho, kata Allah. Jadi barang siapa yang memasuki hari baru, orang tuanya ridho, tapi dimurka oleh Allah karena dosanya, maksiatnya, Allah berubah menjadi ridho karena kedua orang tuanya ridho. Sebaliknya pun demikian, wa man asbaha murdiyan li musbitan li walidayhi fa ana anhu saqit. Barang siapa yang memasuki hari baru dalam keadaan dimurka oleh kedua orang tuanya, namun aku diridhoi oleh Allah karena ibadahnya luar biasa, fa ana anhu saqit, maka aku pun menjadi murka, kata Allah. Anak ibadahnya luar biasa, ngajinya luar biasa, diridhoi oleh Allah, tapi dimurka oleh kedua orang tua, maka Allah berubah menjadi murka. Ini maknanya ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Ya, ini istilahnya sangat penting sekali, sangat berbahaya. Ya, bahkan ada ulama yang menjelaskan bahwa di antara kesempurnaan Islamnya seseorang adalah meninggalnya kedua orang tuanya ketika anaknya itu masih kecil. Maknanya apa? Orang Islamnya bisa sempurna kalau orang tuanya itu meninggal ketika anaknya masih kecil. Tentu saja kita nggak mau seperti itu. Tapi ini adalah istilah. Orang yang orang tuanya meninggal ketika masih kecil itu selamat daripada murka orang tua, selamat daripada durhaka kepada kedua orang tua karena orang tuanya sudah meninggal. Ini Islamnya menjadi sempurna. Ya. Karena orang sebanyak apapun ibadahnya kepada Allah, tapi kalau seandainya orang tuanya murka, durhaka, maka tidak akan sempurna. Bahkan dalam hadis juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, salatun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Ada 3 perkara yang mana amalan apapun tidak akan menjadi bermanfaat. Amalan tidak akan diterima, amalan apapun kalau ada 3 perkara ini. Apa itu? Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau sedekahnya seperti apa banyaknya, perbuatan baiknya sebanyak apapun, sesering apapun, tapi kalau sudah menyekutukan Allah, amalannya gak manfaat, gak diterima oleh Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah hukukul walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Amalannya sebanyak apapun, ya, amalan baiknya sebanyak apapun, tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tua, nggak ada manfaatnya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu yang ketiga adalah wal firaru yaumaz zahfi. Yang ketiga adalah yaitu lari dari medan perang. Lari dari medan perang ketika berjihad lalu lari, itu termasuk daripada dosa besar. Orang yang melakukan hal itu maka amalannya semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga. Jadi menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, lari dari medan perang yang menjadikan seseorang amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau menyekutukan Allah, alhamdulillah kita beriman kepada Allah. Kalau lari dari medan perang, alhamdulillah di sini tidak ada perang. Ya, yang tinggal satu ini yang harus kita jaga, itu jangan sampai durhaka kepada orang tua. Di dalam hadis yang lain juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yuzad lahu fi rizqihi falyabir walidayhi wal yasir rahimahu." Juga Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, ingin nggak? Nah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah dan ditambah rezekinya oleh Allah, maka kuncinya dua. Yang pertama adalah faliyabir walidayhi, bakti kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah wal yasir rahimahu, menyambung silaturahmi. Ini dua amalan ini yang dapat memanjangkan umur kita dan menambah rezeki kita. Kalau yang ingin, kalau nggak ingin ya nggak apa-apa, usah. Ya. Tapi tentu saja semua orang ingin umurnya panjang, ya, ingin rezekinya ditambah oleh Allah. Caranya bagaimana? Kuncinya dua, yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Di dalam hadis yang lain juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apa sampai di mana kedudukan kedua orang tua?" Wahai Rasulullah, sampai mana kedudukan kedua orang tuaku? Ya, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, orang tuamu itu adalah surgamu atau nerakamu. Orang tuamu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maknanya apa? Kamu masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, tergantung bagaimana orang tuamu. Kalau kamu bakti, orang tuamu ridho kepadamu, maka pasti kamu masuk ke dalam surga. Kalau kamu durhaka kepada kedua orang tuanya murka, pasti masuk ke dalam api. Ya. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah. Orang yang bakti kepada kedua orang tuanya ridho, maka hidupnya di dunia pasti akan disenangkan oleh Allah. Walaupun itu dari orang kafir sekalipun. Kalau masalah akhirat lain lagi, bagaimana amalannya, ibadahnya kepada Allah. Ya. Di dunia, ya, misalnya kita makan, ya, ketika kita makan kan kenyang. Yang mengenyangkan siapa? Yang mengenyangkan Allah. Ya. Siapapun udah ditetapkan oleh Allah, siapapun yang makan pasti akan dikenyangkan oleh Allah. Mau itu orang beriman, nggak beriman, mau itu orang baik, mau itu orang nggak baik, siapapun yang makan akan dikenyangkan oleh Allah. Sama juga seperti bakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua siapapun, mau itu orang baik, orang nggak baik, mau beriman, nggak beriman, bakti kepada kedua orang tua, hidupnya di dunia pasti akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah akhirat nanti
lain lagi bagaimana ibadahnya, amalannya kepada Allah. Sebaliknya pun demikian, orang yang dimurkai oleh orang tuanya gak akan senang hidupnya di dunia, walaupun ibadahnya banyak, walaupun amalannya banyak, itu semuanya tidak bermanfaat. Nah, jadi ini pentingnya kita untuk selalu bakti kepada kedua orang tua, karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tua. Semoga kita mendapatkan ridhonya orang tua kita, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu